Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samira, saya berasal dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Angkatan 2023, akan menjelaskan General Marine Productivity, mata kuliah Oceanografi. Yang saya akan bahas pada materi kali ini adalah keperawanan ekonomi dan sumber daya pangan, rusaknya ekosistem laut, ancaman kepunahan dampak bycatch, mendukung upaya konservasi, memperkuat regulasi dan pendapatan sumber daya, pengawasan masyarakat, dan edukasi. Yang pertama harus kita ketahui adalah overfishing. Overfishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan, melebihi kapasitas, pemulihan populasi ikan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah ikan secara signifikan, merusak ekosistem laut, dan mengancam keberlangsungan atau keberlanjutan sumber daya perikanan. Secara umum, overfishing merupakan salah satu status yang diberikan kepada kawasan perairan yang sumber daya ikannya telah mengalami tangkapan lebih dan melampaui kemampuan sumber daya ikan tersebut untuk pulih. Overfishing telah menjadi masalah utama selama berabad-abad. Beberapa spesies ikan dan mamalia laut telah punah atau hampir punah karena penangkapan ikan komersial yang sembarangan dan tidak bertanggung jawab untuk industri makanan dan akuarium. Kita lanjut. Yang pertama, keperawanan ekonomi sumber daya pangan. Keperawanan sumber daya pangan terkait dengan ketidakmampuan untuk mengelola sumber daya pangan secara berkelanjutan. Eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, dan degradasi lahan dapat mengancam ketidaksediaan pangan jangka panjang, memperburuk ketidakpastian pangan, dan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, rusaknya ekosistem laut. Overfishing atau penangkapan ikan yang berlebihan memiliki efek domino pada aspek lain dari keberlangsungan kelestarian di dunia. Penangkapan ikan yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Terdapat 75% perairan Indonesia telah mengalami pencemaran dan tergolong dalam kategori sangat tercemar. 20% tergolong dalam kategori tercemar sedang dan 5% tergolong dalam kategori pencemaran ringan. Kemudian, kepunahan dampak bycatch. Apa itu bycatch? Bycatch adalah bagian dari hasil penangkapan yang bukan merupakan tangkapan utama. Maka dapat dikatakan bahwa bycatch merupakan hasil tangkapan yang tidak sengaja maupun disebabkan oleh alat tangkap ikan yang tidak selektif. Misalnya trawl. Kapal trawl merupakan kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap trawl atau biasa disebut pukat harimau atau pukat hela. Banyak hewan yang dilindungi menjadi bycatch dalam kegiatan perikanan, termasuk penyu, lumba-lumba, paus, hiu, dugong, burung laut, dan sebagainya. Selain hewan yang dilindungi, ikan juvenil atau masih kecil atau berukuran kecil, belum dewasa, pun sering menjadi bycatch, penangkapan yang berlebihan, mengakibatkan turunnya stok ikan di masa yang akan datang karena sudah berkurangnya juvenil yang nantinya akan menjadi ikan dewasa di laut. Bycatch menjadi salah satu ancaman
kepada sumber daya laut. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi overfishing? Yang pertama, mendukung upaya konservasi. Dalam upaya penanganan overfishing, kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan ketersediaan stok sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati laut seperti suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan lain-lain. Selain perikanan tangkap, kawasan konservasi secara langsung dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha budidaya laut, terutama budidaya mutiara, rumput laut, dan budidaya ikan demersal. Pembatasan jumlah penangkapan di kawasan konservasi perairan sebesar 50% dari standing stock dan hanya dibatasi pada zona perikanan berkelanjutan, sehingga dengan pembatasan tersebut maka kawasan konservasi perairan benar-benar berfungsi sebagai indikator keberhasilan keberlanjutan sumber daya ikan, keanekaragaman hayati laut dan ekosistemnya, serta menekan dampak overfishing itu sendiri. Kemudian yang kedua, memperkuat regulasi dan pendapatan sumber daya. Dalam upaya penanganan overfishing, kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan ketersediaan stok sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati laut. Selain itu, pendapatan akurat sangat dibutuhkan selama ini Jorgon sebagai negara maritim dengan sumber daya kelautan dan perikanan terbesar di dunia selalu digunakan tanpa kita sadari. Apapun kondisi potensi sumber daya ikan, kita masih seperti puluhan tahun lalu. Untuk mengetahui secara real kondisi sumber daya kita yang sebenarnya, jangan sampai demi menarik investasi upaya untuk menaikkan angka potensi tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya itu sendiri. Yang ketiga, pengawasan berbasis masyarakat. Pengawasan berbasis masyarakat sumber daya perairan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga pengelola sumber daya perairan. Contohnya, pembentukan kelompok nelayan yang bekerja sama untuk mengawasi dan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan, melaporkan praktik perikanan ilegal, serta berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk menegakkan hukum. Pengawasan sumber daya perikanan tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi-instansi pemerintah tertentu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu dilibatkan dan melakukan upaya pengawasan, terlebih kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Perlu digiatkan kembali pembentukan kelompok pengawas masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Selain itu, kearifan lokal yang bersifat pelestarian lingkungan laut perlu difasilitasi. Kemudian, giat edukasi. Kegiatan edukasi sumber daya perairan mencakup penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Contohnya, kegiatan edukasi melibatkan
workshop, seminar, atau program penyuluhan di sekolah atau masyarakat setempat yang fokus pada praktik ramah lingkungan, pelestarian ekosistem perairan, dan dampak dari aktivitas manusia terhadap sumber daya perairan. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang masalah overfishing juga sangat penting. Masyarakat harus memahami bahwa penangkapan ikan berlebihan tidak hanya mempengaruhi ekosistem laut, tapi juga mempengaruhi lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Pemahaman masyarakat tentang alat tangkap, ramah lingkungan, pelestarian mangrove, dan tanggung jawab mengatasi ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan yang perlu digiatkan. Dampak overfishing terhadap kehidupan masyarakat perlu ditegaskan melalui sosialisasi dan penyuluhan untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga sumber daya perikanan ini adalah tanggung jawab bersama dalam upaya mempertahankan populasi ikan. Kesimpulannya adalah, untuk mengatasi masalah overfishing, perlu adanya kerjasama dalam komitmen dari pemerintah, industri, perikanan, dan masyarakat. Pemerintah perlu membuat regulasi dan peraturan yang ketat untuk mengatur penangkapan ikan, melakukan pengawasan maksimal, mendorong pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha perikanan, dan memastikan bahwa industri perikanan mematuhi standar yang baik. Sementara itu, pelaku usaha perikanan perlu menggunakan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak terlalu mempengaruhi ekosistem laut. Selanjutnya, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan ekosistem laut dalam mendukung upaya penanggulangan overfishing dalam mempertahankan populasi ikan agar tidak mengalami penurunan. Produktivitas laut merupakan faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat, mulai dari aspek pangan hingga transportasi dan industri. Namun untuk memahami dampak produktivitas laut secara menyeluruh, diperlukan tinjauan menyeluruh terhadap berbagai aspek yang melibatkan sumber daya laut. Salah satu Kemudian, saran yang pertama, konservasi dan pelindungan, yaitu untuk melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan lahan basah, membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan produktivitas laut. Yang kedua, melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, menerapkan kebijakan pengelolaan yang bijaksana untuk mencegah overfishing dan memastikan ketersediaan sumber daya ikan yang cukup untuk masa depan. Yang ketiga, pemantauan lingkungan laut menggunakan teknologi canggih seperti satelit, sensor, dan pengawasan terhadap kualitas air untuk memantau kondisi lingkungan laut guna untuk memahami perubahan dan merespon dengan cepat. Kemudian, kolaborasi internasional atau kerjasama antar negara dalam pengelolaan laut dapat membantu mengatasi masalah global yang mempengaruhi produktivitas laut seperti perubahan iklim dan polusi laut. Melalui kombinasi dari berbagai pendekatan ini, kita dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas laut untuk kesejahteraan ekosistem dan manusia. Terima kasih. Sekian dari saya. Pamit undur diri. See you next time.